Silakan. Oke, selamat pagi Pak Devri. Bagaimana Pagi, Mas Miko. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa kita akan melangsungkan kegiatan coaching ya hari ini ya. Kegiatan coaching kali ini akan kita tempuh selama 20 menit ke depan ya, Pak Devri ya. Ya. Nah, Pak Devri, topiknya apa nih yang mau kita bicarakan ini nanti? Topiknya sih seputar ini, Mas ya, dunia profesional ya, pekerjaan. Topiknya, goal saya itu ingin memparipurnakan pekerjaan saya. Dalam arti ya kalau bisa bekerja di tempat sekarang ini ya sampai pensiun gitu kan. Nah, cuman yang saya nggak yakin sebenarnya lebih ke apa bisa nih sampai saya pensiun gitu. Apakah mampu gitu. Godaannya banyak, artinya godaan ini terjun ke dunia usaha, milih resign maksudnya, milih mengundurkan diri dan waktu buat keluarga juga saya kira juga lebih tinggi, lebih banyak gitu. Kalau yang ada sekarang ya memang bagi saya cukup gitu kan, artinya cukup sejahtera, bisa menghidupi keluarga, cuman saya nggak yakin apakah bisa sampai pensiun di sini gitu. Oh gitu ya. Kemudian nanti saat kita sudah berbicara panjang di 20 menit ke depan, kira-kira apa sih akhir sesi nanti? Pengennya Pak Devri itu seperti apa? Pengennya? Pinginnya tuh saya bisa lebih yakin lagi di karir yang sedang saya jalani di sini, lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, atau mungkin bisa menambah waktu saya untuk berpikir ke sana. Boleh tanya ke sana itu kemana? Ke memparipurnakan tugas itu, ke pensiun. Oh, jadi ini ya sampai paripurna ya maksudnya itu ya. Ya. Oke. Jadi mungkin jadi Mas Devri ini pengen bekerja maksimal sampai waktu paripurna ya, atau sampai pensiun ya. Cuman ada banyak godaan-godaan atau apa ya, Jenuhan. kepinginan untuk keluar ya. Ya. Kemudian waktu keluarga sementara ini cukup ya, waktu untuk keluarga. Sementara ini cukup. Cukup ya, itu ya. Terus kemudian nanti di akhir sesi pengen punya hasil agar tetap berkarya di karir yang sekarang ini ya. Iya. Ya, lebih yakin ke sana. Oke, baik. Ini sudah 5 menit. Selanjutnya langsung ya. Boleh cerita enggak ini? Kira godaan apa saja sih yang menggoda Pak Devri? Godaan Dari dalam kerjaannya arti ini ya ya. biar waktu tuh menggoda dalam arti kepingin punya waktu lebih banyak dengan keluarga, terus kepingin wira swasta gitu kan, artinya kalau kita jadi karyawan ini tetap stempelnya kan tetap buruh ya, artinya dalam arti selama ikut orang waktu kita akan terbatas ya, tergoda dalam arti kepingin punya waktu lebih banyak, punya peluang berkumpul dengan keluarga lebih banyak, mungkin peluang mendapatkan hasil lebih banyak, walaupun bisa jadi lebih rugi juga ya, mungkin kan karena penghasilan juga nggak tetap, mungkin godaannya itu ke situ, karena itu sebenarnya pelarian dari kejenuhan. Oke, yang pertama tadi tentang waktu ya. Menurut Pak Devri sendiri, waktu yang cukup itu seperti apa? Waktu yang cukup itu? Ya, waktu cukup itu sebenarnya kumpul sama keluarga. Tapi gini, kalau menurut saya waktu yang cukup kumpul dengan keluarganya itu yang berkualitas gitu ya. Kadang kita kalau banyak juga
dianggap kurang, dikit juga kadang nggak cukup gitu. Jadi ya memang rutinitas pekerjaan yang ada sekarang, waktu itu sebenarnya cukup. Cuman yang saya maksud adalah apakah saya tetap bisa di posisi sekarang gitu. Karena sebelum ini kan saya juga lumayan pindah-pindah. Nanti pada satu saat mungkin saya dipercaya lagi pindah lagi, bisa jadi waktu itu akan hilang lagi gitu. Artinya berjauhan dengan keluarga itu resiko itu akan ada lagi. Makanya kenapa saya masih belum mantap juga, jangan-jangan nanti kalau sudah dipercaya keluar kota, di luar pulau lagi, ya artinya waktu itu terancam bagi keluarga saya. Mungkin saat ini waktunya itu masih aman, karena tinggal dengan keluarga dekat. Tapi kalau sudah nanti dapat tugas luar kota lagi, ya otomatis waktu dengan keluarga itu berkurang gitu, Mas. Oh, jadi sementara ini waktunya cukup ya di pekerjaan yang sekarang. Ya, di posisi yang sekarang. Cuman karena ada godaan-godaan seperti mau berwira swasta atau pindah ke tempat kerja, nanti Pak Devri takut untuk kehilangan waktu lagi ya. Iya, gitu Mas. Kemudian pertanyaan saya, godaan apa sih di luar sana itu yang paling Pak Devri ini apa terpikat? Godaan apa sih? Godaan, maksudnya godaan yang sampai memutuskan kepingin keluar gitu ya? Ya itu tadi, kepingin nggak cuma materi ya, waktu sih, waktu kepingin lebih banyak, kepingin tidur bangunnya siang gitu kan. Kalau karyawan kan nggak bisa. Kepingin tidur bangunnya siang, tapi penghasilan ada gitu. Ada ya. Berkurang mungkin resiko, tapi lebih mungkin bisa jadi. Kan tergantung kita bekerjanya. Gitu. Jadi lebih ke sana sih. Ada godaan waktu keluarga lebih banyak, bisa lebih tiduran gitu, lebih santai, dan materi ya ngikutin sih. Ya. Tapi kan Pak Devri pengennya yang di pekerjaan sekarang kan ya, sampai paripurna kan. Ya, itulah akhirnya. Nah, kemudian saya mau tanya nih, langkah-langkah Pak Devri ya, untuk supaya masih tetap di pekerjaan yang sekarang dan tidak terbawa arus oleh yang lain nih. Langkah-langkah untuk menghindari godaan itu apa saja yang Pak Devri akan jalani? Ya, jaga performance sih Mas ya, untuk selama ini bekerja di posisi sekarang, jaga performance, jaga kinerja gitu kan. Terus ya mungkin salah satunya meningkatkan exposure dengan mengikuti training ini gitu. Terus ya langkah-langkah lainnya adalah manage dari ini ya, stres ya, biar nggak jenuh. Karena musuh utama kadang karyawan itu rutinitas itu kejenuhan. Melakukan pekerjaan yang sama itu kadang ya itu jenuh itu kadang obatnya itu susah. Dibawa jalan-jalan, dibawa tamasya, besok kerja jenuh lagi, itu juga ada. Mungkin manage stres ya Mas. Oke. Oh gitu ya. Nah, dengan keinginan supaya tetap bekerja di sini, tapi ada beberapa hal ya seperti jenuh atau pengen meningkatkan exposure dan lain-lain tadi ya. Itu apakah ada hubungannya antara yang Anda rasakan ya sama tetap fokus di pekerjaan itu? Fokus dan ini ya, meningkatkan exposure dan manage stres ya. Saya bilang sih ada sih ya. Ada, setidaknya kita bisa lebih yakin, lebih apa ya, ketegangannya itu lebih turun lagi, lebih cooling down lagi gitu. Jadi kalau nambah exposure mengikuti training ini dengan pekerjaan pasti ada. Setidaknya saya bisa jauh lebih pede dari
sebelumnya adalah melakukan pekerjaan yang sekarang saya jalani. Itu. Nah, kira-kira nih, kapan Pak Devri ingin meningkatkan performance kinerjanya? Kalau meningkatkan performance sebenarnya on progress ya, tapi setidaknya lebih ke meningkatkan dalam arti menjaga performance, menjaga mood kerja itu sih Mas, yang tantangannya sekarang. Kalau kapannya ya pagi ini. Ah, ini apa? Gimana cara Pak Devri supaya tidak jenuh dalam bekerja dan agar tetap kerasan dengan Oke. pekerjaan? Apa saja langkah-langkahnya? Ya, kalau dari saya sih kadang bukan kadang ya, tapi urusan di kantor, di rumah gitu. Makanya kalau sudah jam di rumah, saya berusaha untuk tidak terlalu banyak memikirkan di kantor, memikirkan pekerjaannya. Mungkin memikirkan jokes-jokes yang bikin happy ya, tapi memikirkan pekerjaannya besok aja lagi di kantor gitu. Itu mungkin yang saya lakukan selama ini. Begitu juga kalau di kantor, saya berusaha tidak memikirkan hal-hal yang di rumah. Apakah itu mikirin tentang anak bagaimana, atau memikirkan tentang istri bagaimana, ya saya berusaha membagi waktu itu. Nah, dari ketiga langkah ya, untuk supaya Pak Devri tetap nyaman dengan pekerjaan sekarang. Yang pertama, jaga performa. Kemudian yang kedua, meningkatkan exposure. Yang ketiga, menghindari kejenuhan. Kira-kira mana pilihan yang paling Pak Devri ini ingin lakukan lebih dulu? Yang ingin dilakukan lebih dulu adalah menghindari kejenuhan. Menghindari kejenuhan. Iya, karena kalau obatnya kita biar bisa belajar lebih dalam, performan lebih bagus, itu gimana caranya kita berdamai dengan pikiran sih. Artinya kalau kita jenuh, kita mau belajar juga nggak bakal masuk, atau mau bekerja juga nggak bakal total gitu kan. Artinya pikiran kejenuhannya dulu biar lewat dulu. Menit stresnya biar lewat dulu, baru kita ngomongin tentang yang lain-lain. Gitu ya. Lalu perasaan Bapak ketika menghindari kejenuhan tadi itu bagaimana? Perasaannya setelah menghindari kejenuhan gitu ya. Ya. Setelah itu maksudnya. Ya, ketika Bapak sudah bekerja, kemudian ingin supaya nggak jenuh ya, itu gimana sih? Kan tadi Bapak menjawab dengan jokes-jokes atau apa yang bisa mengalihkan ketegangan ya. Nah, setelah itu semua, apakah Bapak masih merasa nyaman bekerja? Oke. Setelah itu sebenarnya ya nyaman dalam arti Ya. kalau kita jenuh itu pasti ya. Jenuh itu kadang membuat kita demotivasi, kadang juga membuat motivasi dalam tanda kutip, dalam arti sayang suasananya gitu, cinta dengan suasananya, mungkin bosan dengan pekerjaannya. Gitu. Tapi begitu kita bosan dengan pekerjaannya, saya sayang sebenarnya dengan suasana seperti ini. Gitu. Itu mungkin yang ya pikiran itu yang dinaikkan lagi. Gitu. Dan Pak Devri yakin ya dengan menghilangkan kejenuhan tadi itu bisa mengakibatkan Pak Devri nyaman ya bekerja di sana. Sejauh ini ya. Ya. Dan mungkin kedepannya ya gitu, yakin. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Sementara ini mungkin itu yang bisa saya lakukan, Mas Mabet. Untuk sesi ini artinya saya coba untuk memanage kejenuhan gitu kan.
ya yang saya utarakan tadi, mungkin saya bosan dengan pekerjaannya, tapi saya sayang dengan suasananya. Jadi Oke. saya coba bawa pikiran ke sana, tapi saya nggak tahu beberapa tahun ke depan apakah masih cocok resep itu, ya saya nggak tahu. Tuh. Dimulai kapan kira-kira? Planningnya? Mulainya kebetulan sekarang ini kejenuhan saya nggak terlalu memuncak. Nanti pada saat kita udah mulai muncul rasa jenuh lagi, ya mungkin saya nggak tahu bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu. Kadang kita juga nggak tahu kejenuhan itu datang tiba-tiba. Tapi kalau lagi happy, kadang jenuh itu nggak jenuh-jenuh, kuat terus kerja. Gitu Mas Obed. Oh ya, baik. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak Devri ya. Jadi Pak Devri ingin bekerja di tempatnya Pak Devri yang sekarang sampai nanti paripurna dan tidak ingin tergoda dengan pekerjaan-pekerjaan lain di luar sana. Kemudian tadi Pak Devri sendiri bilang untuk supaya tetap fokus di sana, Pak Devri ingin membuat suasana pekerjaan Pak Devri ini nyaman. Salah satunya dengan menghindari kejenuhan dan cara-cara untuk menghindari kejenuhan tadi ya dengan jokes-jokes atau dengan tidak terlalu tegang dengan tugas-tugas dari pekerjaan. Ya, Ya, begitu ya Pak. benar Pak Mas Obed. Dan untuk melakukan tahap-tahap tersebut, Pak Devri akan melakukan ketika terjadi penumpukan beban. Ya. 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 Mungkin itu, jadi Pak Devri bisa memutuskan sendiri bagaimana cara menghindari rutinitas yang jenuh tadi ya. Oke, cukup Ya. untuk coaching pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Selamat bekerja yang nyaman ya. Dan sesuai dengan kontrak kita, kita akan melakukan coaching sampai 3 bulan ke depan ya. Jadi saya ingin tahu perkembangan ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.